Selamat hari Minggu, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu lagi di hari ini untuk sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa dulu. Bapa kami yang di surga, terima kasih buat hari ini ya Tuhan, hari yang telah Kau sediakan bagi kami ya Tuhan, untuk kami menyediakan waktu bagimu supaya kami bisa memuji memuliakan nama-Mu, kami bisa mendengarkan firman-Mu, kami bisa kembali merefleksikan ya Bapak kehidupan kami. Apakah kami masih seturut dengan kehendak-Mu atau ada hal-hal yang perlu kami perbaiki. Terima kasih untuk kesempatan ini ya Tuhan. Kau Allah yang baik, Allah yang masih mengizinkan kami untuk mendengarkan firman-Mu, Allah yang masih mengizinkan kami untuk terus beribadah kepadamu. Kalau sebentar juga kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, biarlah Engkau yang tutup bungkus berkati kami, berikan kami hikmat dan marifat supaya hati kami, pikiran kami bisa fokus untuk mendengarkan firman Tuhan, dan setiap firman yang kami dengar bisa menjadi benih yang tertanam di hati kami yang subur sehingga bisa bertumbuh dan membuahkan berkat yang manis, buah yang manis yang dapat dinikmati oleh banyak orang di sekeliling kami. Terima kasih Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu, biarlah Engkau juga yang mengurapi hamba-Mu yang membawakannya. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, dan biarlah hanya firman Tuhan saja yang disampaikan. Hanya dalam nama Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu sekalian, senang sekali kita bisa ketemu ya melalui video YouTube channel ini ya. Saya diberi kesempatan untuk menyampaikan khotbah di hari Minggu ini dengan tema My Destiny ya. Oke, dan yang saya ambil adalah dari Yosua 1 ayat 8 ya. My Destiny, menggenapi tujuan Allah dalam hidup kita. Oke, ya, mari kita mulai mendengarkan firman Tuhan ini ya. Sebelumnya saya mau sharing sedikit lah ya. Sebelum saya berkhotbah, pada saat saya menyiapkan firman Tuhan ini, saya ngobrol dengan beberapa orang dari youth di gereja saya ya. Oh ya, sebelumnya saya mau memperkenalkan diri dulu ya. Tak kenal maka tak sayang. Nama saya Susan Setiawan. Saya bergereja dan saya juga melayani di Gereja Penyebaran Injil Immanuel di Jalan Jenderal Sudirman. Saya juga menjadi dosen di STT Kalam Mulia dan STT Anugerah Indonesia. Dan juga saya seorang ibu dari 2 anak. Saya senang sekali mengajar dan saya senang sekali untuk mengulik satu hal, mungkin karena itu ya Tuhan memberikan destiny saya untuk menjadi seorang dosen ya. Biar nyambung gitu ke destiny. Nah, sebelum kita ngomong soal destiny, saya mau sedikit membahas mengenai apa itu destiny ya. Banyak orang waktu saya sharing nih ya sama beberapa youth saya, apa sih destiny kamu? Coba kamu kasih sama saya. Saya kan di gereja dipanggil Cici ya. Coba kamu terangin ke Cici, destiny itu apa? Terus menurut kamu destiny kamu itu apa? Saya tanya gitu ya. Terus dia bilang, ada yang nggak tahu apa itu destiny. Ada yang bilang destiny itu tujuan bukan Ci. Atau destiny itu takdir ya, atau nasib ya. Pokoknya sesuatu yang nggak bisa dirubah deh. Mereka gitu. Terus saya tanya, kalau gitu menurut kamu dengan definisi yang kamu punya, apa destiny kamu? Nah, mulai deh. Ada yang, apa ya Ci? Belum pernah dipikir tuh. Saya mah hidup jalanin-jalanin aja deh. Destiny-nya nanti kemana? Ya intinya pokoknya mah nanti mau masuk surga aja. Tapi nggak sampai detail gitu ya Ci, tentang destiny gitu ya. Nah, jadi dari beberapa orang yang saya ajak ngobrol, saya menarik kesimpulan bahwa oh ternyata definisi destiny ini sering kita dengar, sering kita obrolkan, tapi mungkin pemahamannya tuh kadang-kadang suka berbeda-beda. Ya, karena itu sebelum saya masuk ke dalam Yosua 1 ayat 8, saya mau sedikit bahas apa itu destiny ya. Nah, secara umum, destiny itu kalau menurut kamus KBBI ya, destiny itu dikatakan sebagai takdir, tujuan atau arah hidup. Ya, nah ini berasal dari bahasa Latin yang artinya destinere.
ya, yang menurut si bahasa Latin ini menetapkan untuk suatu tujuan, ya. Nah, jadi dia menetapkan sesuatu untuk suatu tujuan. Nah, kalau kita masuk ke dalam, sudut pandang Alkitab ya, atau dari sudut pandang Alkitabiah, apa itu destiny, ya. Nah, dari beberapa referensi yang saya baca dan beberapa hal yang saya bincang-bincang atau diskusikan dengan beberapa hamba Tuhan, ya, dan beberapa youth saya gitu ya, saya menangkap bahwa secara Alkitabiah destiny itu bukan cuman sekedar nasib, ya, dan bukan juga kebetulan. Tetapi destiny itu adalah tujuan Allah bagi hidup seseorang. Ya, kenapa harus tujuan Allah? Jelas, karena Allah adalah pencipta kita. Tentu saja kita ada ini sesuai dengan tujuan dari pencipta kita, ya. Kita sebagai makhluk yang diciptakan, tentu saja kita tidak menentukan tujuan kita sendiri, tetapi apa sih yang creator kita mau terhadap kita. Creator kita mau pada saat dia membuat kita, menciptakan kita. Nah, maka destiny adalah itu. Secara Alkitabiah, destiny adalah tujuan Allah bagi hidup seseorang. Nah, kadang-kadang ada sedikit miskonsepsi nih ya, atau salah pemikiran ya tentang definisi destiny ya. Karena dari beberapa hal yang diobrolkan oleh saya dengan beberapa orang youth saya, orang menganggap ada beberapa orang menganggap bahwa oh destiny itu ketika saya jadi kaya, ketika saya jadi terkenal, ketika saya mendapatkan semua yang diinginkan, hidup tanpa masalah. Ya, itulah destiny. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara terkasih bisa lihat nih gambar yang di kanan ini mungkin ya sebagian orang nggak kenal ini siapa ya orang-orang ini. Tetapi sebagian orang juga ya mungkin kenal, wow, ini adalah penyanyi ya, nah, kelompok penyanyi atau bukan band ya, kelompok terkenal dari Korea namanya BTS. Ya, saya sih nggak lagi promosi ya. Mudah-mudahan saya boleh pakai foto mereka. Nah, mereka adalah terkenal, mereka juga kaya di masa mudanya. Ini mereka lagi masih muda loh umurnya ya. Masih sekitar antara 20 sampai 30 ya. Mereka muda, mereka tampan, mereka kaya, mereka punya semua yang diinginkan oleh orang-orang di seluruh dunia dengan seusia mereka. Ya. Dan kelihatannya hidup mereka tanpa masalah. Ya, walaupun kita tahu bahwa artis itu terutama artis Korea pasti banyak masalah ya. Semua orang pasti punya masalah. Nah, kadang-kadang orang menganggap, "Oh, saya pengen punya destiny seperti mereka." Ya. Kalau destiny saya eh, apa? Bagus itu ya destiny saya itu menjadi sukses, menjadi kaya, menjadi terkenal. Tetapi secara anak Tuhan, kita harus tahu bahwa destiny adalah menggenapi kehendak Tuhan dalam hidup kita, ya. Jadi kadang-kadang banyak anak Tuhan yang miskonsepsi juga. Makanya kita harus sedikit ngebenerin lagi mindset kita, paradigma kita mengenai destiny, ya. Nah, kalau kita baca dalam Yosua 1 ayat 8, ya. Kenapa saya ambil ayat 8-nya saja? Karena nanti kita kupas ya di ayat 8 ini ya. Ayat 7 ini adalah perintah Tuhan ya. Dan ayat 9 kalau Bapak Ibu baca ini adalah penekanan terhadap perintah. Nah, tetapi di ayat 8 di sini adalah cara-cara bagaimana kita memperoleh keberhasilan. Ya. Ini adalah cara yang Alkitab mau kita menjadi sukses. Kan semua orang pengen punya destiny, pengen punya tujuan, pengen punya akhir hidup adalah sukses. Sukses, kaya, berhasil, terkenal, hidup tanpa masalah. Nah, kita lihat bagaimana kita bisa memperoleh semua itu di dalam Tuhan. Dan pada akhirnya, apa yang Tuhan maksud dengan berhasil. Jadi ketika my destiny atau tujuan saya atau akhir hidup saya berhasil, itu seperti apa? Sesuai dengan kata Yosua 1 ayat 8. Ya. Nah,
Kita lihat di ayat Yosua 1 ayat 8 berkata, "Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung." Ya, kita simpan kata-kata berhasil dan beruntung itu di akhir. Itu adalah destiny kita. Destiny kita menjadi berhasil dan menjadi beruntung. Nah, kalau kita lihat dalam Yosua 8, bagaimana caranya supaya kita bisa jadi berhasil dan beruntung? Dimulai dari jangan lupa memperkatakan. Memperkatakan apa? Kitab Taurat ini. Nah, kitab Taurat ini pada zaman Musa atau Yosua ini di kalau sekarang kita ibaratkan sebagai firman Tuhan, ya. Nah, kita lihat Yosua waktu itu ditinggal Musa, ya. Dan waktu Yosua ditinggal Musa, Yosua diangkat Tuhan untuk memimpin bangsa Israel masuk ke dalam tanah Kanaan. Nah, waktu Tuhan berkata kepada Yosua, "Hai Yosua, sekarang kamu harus membawa bangsa ini masuk ke dalam Kanaan." Ya, Tuhan tidak berkata, "Begini ya Yosua, ada strategi-strategi perang, nanti di sebelah kiri ada orang ini, di sebelah kanan ada orang itu, ada bangsa ini dan bangsa itu, maka kamu harus berperang dengan begini dan begitu." Bukan. Tetapi perintah Tuhan hanya satu. Yang pertama, Tuhan bilang sama Yosua, pribadi Yosua ya, "Kuatkan dan teguhkan hatimu." Ya, itu nah perintah kepada Yosua. Tetapi di tengah-tengah itu Yosua juga diminta untuk mengajarkan kepada bangsa Israel supaya mereka berhasil adalah apa? Jangan lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Artinya memperkatakan firman. Ya, lihat, firman memberikan arah hidup. Pada saat mereka mau masuk tanah Kanaan, yang terpenting adalah firman. Firman itu seperti GPS. Ya, di dalam kehidupan kita pada masa sekarang, firman itu sama seperti GPS atau Waze atau mungkin Google Map kali ya, memberitahu arah hidup, arah jalan kita mau kemana. Ya, nah saya bukan orang Jakarta, saya orang Bandung, saya nggak tahu jalan yang ada di Jakarta. Tapi saya bisa kemana-mana di Jakarta. Ya, kenapa? Karena saya punya Google Map. Hal yang paling saya takutkan waktu saya nyetir di Jakarta bukan kehabisan bensin atau bukan macet, tetapi apa? Handphone saya drop. Kenapa? Karena kalau handphonenya mati, nggak bisa buka Google Map, nggak bisa buka Waze, saya nggak tahu arah, saya nggak tahu jalan. Saya harus kemana saya nggak tahu. Bahkan Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, saya nggak tahu. Yang saya tahu ketika saya masukkan tujuan saya, Tamrin, masukkan tujuan saya, Grand Indonesia, masukkan tujuan saya, PIK PIK gitu ya, Pantai Indah Kapuk. Nah, si GPS itu langsung membuat arah, menunjukkan posisi kamu di sini, arah tujuan kamu di sana, dan ini jalannya. Nah, itulah firman Tuhan. Ya, firman Tuhan itu seperti GPS, memberi arah hidup. Ya, firman menolong kita membedakan kehendak Tuhan. Ya, sama seperti GPS, dia memberitahu jalannya yang mana. Ya, ini jalannya. Di Jakarta itu kan jalan bertumpuk ya. Malah kadang-kadang ada yang ke atas, ada yang ke bawah, ada yang ke tengah gitu ya. Ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Nah, tapi GPS kasih tahu di antara 5 itu yang harus kamu pilih itu yang mana? Yang kedua atau yang tengah atau yang ke kanan. Ya. Jadi firman Allah menolong membedakan mana kehendak Tuhan. Begitu banyak kehendak di dalam kehidupan kita. Kalau tanpa firman, kita nggak tahu mana nih yang kehendak Tuhan. Supaya kita tahu mana kehendak Tuhan, benchmark kita atau pegangan kita itu harus firman. Ya, firman bisa menjadi kompas dalam perjalanan hidup. Firman yang menunjukkan kepada kita harus ke kiri atau harus ke kanan. Jadi, kalau kita mau mencapai destiny kita, berhasil dan beruntung tadi,
itu dimulai dari firman. Ya, tanpa firman, arah hidup kita mudah menyimpang. Kita nggak tahu mana arah yang benar. Ya, itulah firman. Makanya Tuhan menegaskan kepada Yosua ketika dia mau masuk ke dalam tanah Kanaan yang begitu besar, harus kemana? Tuhan bilang, jangan lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Artinya apa? Jangan lupa akan firman Tuhan. Perkatakan kitab Taurat ini supaya apa? Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Perkatakan, ucapkan terus supaya apa? Supaya telinga kita mendengar firman yang kita ucapkan sehingga iman kita timbul. Sehingga kita tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita tahu arah hidup kita mau kemana. Ya, destiny kita dimulai dari firman. Untuk melangkah menuju destiny, mulailah dari firman. Yang kedua, destiny bertumbuh melalui persekutuan dengan Tuhan. Ya. Jadi ketika kita mau mencapai satu tujuan, posisi kita di sini seperti yang tadi saya bilang ya, posisi saya ada di MBZ dan saya mau ke Grand Indonesia. Saya naik MBZ, nah ketika ada bukan cagak ya, persimpangan, kalau orang Sunda ngomongnya cagak ya. Ketika ada persimpangan, wah harus lurus, harus ke kiri, apa harus ke kanan? Nah, bagaimana saya tahu? Karena apa? Karena saya udah pakai GPS-nya itu dari awal. Jadi nggak ngedadak begitu ada, persimpangan baru saya buka GPS. Tapi saya pakai GPS-nya itu dari awal, dari mulai saya berjalan, ya. Nah, destiny bertumbuh melalui persekutuan dengan Tuhan, ya. Kata-kata yang kedua adalah, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Kemudian apa? Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Renungkan itu siang dan malam. Siang dan malam itu mengartikan keseluruhan hari kita. Hari dalam hidup manusia itu ada siang dan ada malam. Ya. Kalau waktu Tuhan menciptakan, jadilah siang dan jadilah petang. Artinya atau malam ya. Berarti itu full satu hari. Ya. Nah, kalau kita bicara mengenai renungkanlah itu siang dan malam, artinya Tuhan menginginkan kita merenungkan kitab Taurat tadi atau firman Tuhan tadi dalam keseluruhan hari kita. Jadi 24 jam nggak ada yang kelewat. Kita merenungkan. Artinya apa? Memikirkan firman terus-menerus. Lalu apa selain memikirkan, kita juga menghidupi firman terus-menerus. Kita kan nggak mungkin seharian ada di tempat tidur, seharian duduk. Pasti kita seharian itu ada berjalan, ada memasak, ada bekerja, ada nyiram tanaman, ada mandi, ada makan, dan lain-lain. Artinya apa? Firman juga harus berjalan dengan seluruh aktivitas kita. Ya, jadi artinya ketika kita melakukan hal-hal aktivitas kita sehari-hari, maka disitulah kita berjalan bersama firman, menghidupi firman. Dalam makan, bukan cuma sekedar, oh sebelum makan doa dulu, udah gitu selesai. Enggak, dalam makan, dalam berkata-kata, dalam nonton, ketika kita makan kan kita suka buka HP ya. Itu Gen Z zaman sekarang ya. Apalagi Gen Alpha, tidak bisa hidup tanpa handphone. Terus kita buka HP atau enggak lihat TV, lihat berita, baca koran ya. Masih ada yang suka baca koran? Ketahuan itu umurnya. Nah, kemudian hari-hari memasak sampai ke nyiram tanaman, ngobrol sama tetangga dan lain-lain. Itu Tuhan mau kita merenungkan firman. Jadi kita nggak diem aja merenungkan firman. Merenungkan firman siang dan malam artinya dalam setiap aktivitas kehidupan kita, kita menghidupi firman. Artinya pada saat kita berbicara firman. Pada saat kita berlaku firman. Ya, berjalan bersama Tuhan setiap hari. Ya, jadi destiny itu bukan bukan kejadian satu kali, bukan turun dari langit, tapi destiny adalah proses berjalan bersama Tuhan. Ya, seperti yang tadi, analogi yang paling gampang ketika kita mau dari contohnya dari ujungnya MBZ aja ya, kilometer 47, kita mau ke Bundaran HI atau Grand Indonesia lah ya, mall yang cukup besar di Jakarta. Kita kan mulainya dari sini kan, dari kilometer 47.
kita mulai udah dipakai itu GPS-nya supaya apa? Supaya nanti begitu ada persimpangan kita tahu nih arahnya kemana ya. Nah, itulah perjalanan bersama Tuhan, persekutuan bersama Tuhan. Jadi destiny itu bertumbuh melalui persekutuan dengan Tuhan. Nah, kemudian kita lihat selanjutnya adalah apa? Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis. Ya. Jadi destiny digenapi melalui ketaatan. Ya. Garis bawahi kata-kata sesuai, ya. Bertindak hati-hati pasti itu harus ya supaya kita tidak salah. Tetapi bertindak seperti apa? Nah, garis bawahi kata-kata sesuai. Ya. Terkadang kita konsen dengan kata-kata bertindak hati-hati, tetapi kita lupa dengan kata-kata sesuai. Artinya apa? Seperti percis dengan apa yang tertulis. Artinya percis seperti firman. Nah, apa maksudnya? Mengetahui firman saja tidak cukup. Ya. Bertindak hati-hati sesuai artinya apa? Membutuhkan tindakan. Nah, tindakan yang percis seperti apa yang ditulis, apa yang diucapkan, apa yang dimaui oleh firman Tuhan. Ya. Jadi destiny kita, tujuan hidup kita harus digenapi melalui ketaatan kita terhadap firman, ya. Firman itu bukan cuma sekedar kita ketahui, kita baca, ya, tetapi atau kita renungan, aduh iya ya ini firmannya baik sekali, bagus sekali, cocok untuk saya. Enggak cuma stop sampai situ, ya. Tetapi firman itu harus kita lakukan, ya. Dan ketika kita melakukan firman sesuai dengan yang tertulis, itulah ketaatan. Kita nggak bisa berkata bahwa kita taat kalau kita tidak melakukan firman. Sesuai, ya. Ketaatan adalah ketika kita melakukan sesuai firman. Ingat cerita tentang Raja Saul ketika dia disuruh memberantas orang Amalek oleh oleh Tuhan melalui Samuel. Lalu Raja Saul apa? Dia hanya memberantas sebagian. Dia memberantas, betul memberantas. Tapi dia menyisakan satu. Lembu-lembu yang atau ternak-ternak yang baik ya. Kemudian juga harta yang baik-baiknya dia ambil, dia rampas. Kemudian rajanya dia sisain. Ya, nggak dibunuh. Samuel datang dengan apa? Dengan marah. Kata Saul, loh, aku kan sudah melakukan apa yang kamu mau. Ya, bertindak, tetapi tidak sesuai. Ketika kita bertindak tidak sesuai, itu sama dengan tidak taat. Ya. Jadi kalau kata firman Tuhan 10 ya 10, 9,5 itu tidak sama dengan taat. Tapi ini kan udah mendekati Allah cuma 0,5 masa sih nggak bisa cincai? Itu tetap tidak taat. Ya. Dan ketaatan membuka jalan bagi pekerjaan Tuhan. Ya. Tuhan lebih menginginkan ketaatan dibandingkan korban bakaran. Tuhan lebih mementingkan ketaatan dibandingkan korban sembelihan. Ya, jadi buat Tuhan ketaatan lebih penting daripada kemampuan. Ya, buat Tuhan ketaatan segala-galanya. Mengapa Abraham dia berikan gelar atau dia angkat Tuhan angkat menjadi bapak orang percaya, bapak orang beriman karena ketaatannya. Abraham tidak nego tentang Ishak. 25 tahun ditunggu Ishaknya. Abraham gak nego sama sekali ketika Tuhan bilang ambil persembahkan buat saya. Abraham percaya 100% karena itu Allah menganggap itu sebagai suatu kebenaran. Ya. Nah, ini yang diinginkan sesuai dengan segala yang tertulis. Baru setelah itu kita masuk ke janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat, renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan yang tertulis, sebab yang terakhir ya, dengan demikian
perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ya, setiap orang dalam hidupnya selalu pengen berhasil, selalu pengen beruntung. Ya, seperti saya contohnya saya punya anak, satu udah kelas 3 SMP, mau naik SMA, dan satu lagi masih kelas 2 SD, naik kelas 3. Nah, pada saat di dalam pemikiran saya, seorang anak itu disebut berhasil, beruntung, berhasil lah ya, berhasil ketika apa? Ketika dia naik kelas, bukan cuma sekedar naik, ya di kacamata saya sebagai orang tua. Ya sorry kalau misalnya ada orang tua yang punya pikiran sudut pandang yang lain. Tetapi buat saya, yang disebut berhasil itu ketika kamu naik, nggak cuma sekedar naik, tapi nilai kamu itu bisa 9, di atas 85. Ya, di atas 85 kan hitungannya itu udah A kan, 86 ke atas. Nah, saya berharap anak saya tuh nilainya semua straight A gitu, straight A gitu. Jadi 90, 90, 90, 80 apa. Nah, kalau udah mulai ada yang 84, apalagi ada yang 75, 78, wah, kesannya tuh seperti kok bisa nggak berhasil menurut saya. Ini kurang berhasil ini. Walaupun anak saya anak zaman sekarang ya suka ngomong, "Tapi mami teman aku juga ada yang nilainya cuma 65, ada yang nilainya cuma 75 atau 70, yang penting kan di atas KKM." Anak zaman sekarang ya ngomongnya itu, yang penting di atas KKM. Nah, tapi kita lihat, manusia keberhasilannya beda-beda ya. Ada yang harus nilai tinggi, ada lagi apa, yang straight A, berhasil. Wah, nah kita lihat keberhasilan menurut dunia ya, ketika orang punya jabatan tinggi, itu suaminya kerja apa? Oh, kerja di perusahaan A. Oh, jabatannya apa? Oh, manajer. Wah, hebat ya. Suaminya bagian apa? Bagian gudang. Oh, gudang. Di gudang kerja apa? Oh, operator. Oh, orang langsung. Cuman operator. Ya. Nah, dianggapnya kurang berhasil. Karena apa? Cuman operator. Ketika jabatannya apa? Manajer. Apalagi kalau GM. Oh, apalagi kalau mulai suaminya kerja di mana? Oh, CEO. CEO, bukan CEO yang terhilang ya. Kayak drama-drama racun gitu. CEO di mana? Wah, kesannya hebat ketika udah jadi CEO, ya, ketika jadi direktur atau BOD, Board of Director ya. Wah, itu baru disebut, "Oh hebat, berhasil." Ya. Popularitas sama seperti yang tadi BTS ya. Wah, terkenal di mana-mana. Hebat, terkenal. "Oh, kamu kenal si ini? Kamu tahu artis ini?" "Enggak, nggak pernah dengar." "Ah, kamu mah nggak gaul." Ya, kalau populer. Tapi kalau misalnya ada artis yang nggak populer, wah, kurang berhasil. Makanya sekarang kita lihat ya, nggak aneh kalau banyak artis-artis yang berusaha mencari popularitas, baik dengan konten positif maupun dengan konten negatif. Yang penting mereka masuk ke dalam pikiran orang Indonesia. Popularitas itu yang dicari. Ya, dilihat berapa banyak viewernya. Ketika ada berita atau apa, berapa banyak viewernya, berapa banyak follower. Ya, dilihatnya dari situ kan sekarang. Oh, kamu itu berhasil ketika follower kamu jutaan. Ketika kamu dapat centang biru. Ya. Nah, kemudian apa? Kita ngomong soal kaya, ya. Kalau misalnya orang yang disebut berhasil, oh kalau kaya, ya. Kalau punya rumahnya besar, harus, "Ah, saya mah nanti kalau udah married mau punya rumahnya tingkat 2. Kalau enggak mah saya nggak mau kawin sama si itu. Nggak ini apa, nggak bisa memberikan saya rumah lantai 2, 2 lantai." Nah, berarti dianggapnya tidak berhasil, ya. "Oh, kamu berhasil ketika apa?" "Oh, ketika, punya mobil." Itulah keberhasilan menurut dunia. Punya mobil, punya rumah, punya pesawat terbang, olahraganya pakai apa, main golf, dan lain-lain. Tetapi lihat di sini, apa yang bisa kamu dapat ketika kamu memperkatakan firman Tuhan, merenungkannya, dan bertindak sesuai dengan yang tertulis. Karena Tuhan bilang itulah yang berhasil. Jadi keberhasilan yang Tuhan mau adalah apa?
menyelesaikan panggilan Tuhan. Setia, taat, menyelesaikan panggilannya. Itu keberhasilan menurut Tuhan. Ketika kita sampai ke tujuan kita, apa tujuan Tuhan? Apa tujuan pencipta kita menciptakan kita? Itu yang kita harus cari. At the end, semua akan berkata bahwa tujuan kita masuk surga. Tapi nggak cuma itu aja. Tujuan kita dikerjakan mulai saat kita di dunia. Apa yang kita kerjakan? Menjadi sama seperti Kristus. Christ likeness, itulah destiny kita. Kita dikatakan berhasil ketika karakter kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Kita dikatakan berhasil ketika semakin hari kita semakin setia mengiring Tuhan, semakin taat kepada kehendak Tuhan, dan berhasil menyelesaikan panggilannya. Itulah yang terjadi dengan Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus berhasil menyelesaikan panggilannya di kayu salib. Destininya adalah apa? Memberitakan kerajaan Allah dan disalib menebus dosa manusia. Apakah itu keberhasilan menurut dunia? Nggak ada ya dunia yang berkata bahwa orang yang disalib adalah orang yang berhasil. Orang yang dihujat adalah orang yang berhasil. Enggak. Ya, tetapi itulah yang Tuhan mau, menyelesaikan panggilannya. Dan panggilannya adalah disalib. Karena ketika dia disalib, dia sedang menebus umat manusia. Dan pada hari ketiga, dia bangkit, dia memberi kemenangan terhadap umat manusia. Menang terhadap semua dosa. Sehingga manusia bebas dari kuasa dosa. Tidak lagi terikat dari kuasa dosa. Itu semua kenapa bisa terjadi? Berhasil ketika Tuhan Yesus setia, taat menyelesaikan panggilannya. Ya. Dan itulah yang terjadi dalam kehidupan kita. Berhasil. Berhasil menurut Tuhan. Ya. Dan beruntung. Ya. Apa itu beruntung? Jadi menurut kalau dari kacamata saya ketika saya berbicara dengan banyak orang menginginkan popularitas, jabatan, kekayaan. Tetapi lupa ketika hidup yang beruntung adalah hidup yang memiliki karakter Tuhan. Ya, bagaimana dia menjadi serupa seperti Kristus ketika dia nggak cuma sekedar menyelesaikan panggilan pelayanannya, tapi juga memiliki karakter seperti Kristus. Karakter yang bagaimana? Paling gampangnya adalah karakter dalam buah roh. Memiliki kasih, memiliki sukacita, damai sejahtera. Ya, bagaimana kita memiliki kebaikan, kelemah lembutan, kesetiaan, kemurahan, sampai endingnya kita bisa menguasai diri kita. Semakin serupa dengan Kristus, itu adalah keberhasilan dan keberuntungan kita. Kita menjadi beruntung. Kenapa? Ketika karakter kita yang tadinya buruk berubah menjadi baik. Ya, ketika kita mencapai destiny kita, itulah keberuntungan kita. Kita mencapai apa yang Tuhan mau, itulah keberuntungan kita. Nah, bagaimana sekarang menemukan destiny kita? Bagaimana kita bisa menemukan tujuan hidup kita? Ya, bagaimana kita bisa menemukan, kalau saya sekarang lagi ada di MBZ, kembali ya analoginya MBZ, saya bisa ketemu sama Grand Indonesia saya. Yang pertama, tadi saya sudah sampaikan, kita harus dekat dengan firman. Ya, Yosua 1 ayat 8 menuliskan, dekat dengan firman. Jangan lupa memperkatakan firman itu memperkatakan kitab Taurat. Jangan lupa. Ya, dekat dengan firman. Yang kedua, bangun kehidupan doa. Ya, renungkan itu siang dan malam.
Ya, merenungkan siang dan malam, jangan lupa membangun kehidupan doa. Artinya apa? Kita hidup terus dekat dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Dan bagaimana cara kita berbicara dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan? Tentu saja dengan berdoa. Doa adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Pada saat kita berdoa, kita sedang berbicara dengan Tuhan. Ya, makanya berdoa itu jangan hanya doa bangun tidur, doa makan 3 kali, dan doa mau tidur, jangan. Tapi dari hari ke sehari, dari jam ke jam, bangun kehidupan doa kita. Ya, seperti kita berbicara dengan anak kita, seperti kita berbicara dengan suami kita, mari kita juga berbicara dengan Tuhan. Seperti kita berbicara dengan orang tua kita berbicara dengan teman kita berbicara dengan orang sekeliling kita. Mari kita bangun kehidupan doa kita, berbicara dengan Tuhan. Ya, saya mah orangnya susah berbicara, tapi saya bisa chatting. Kenapa kamu bisa chatting sama manusia, nggak bisa chatting sama Tuhan? Bahkan sama Tuhan mah nggak perlu ngetik. Cukup tutup mata, lipat tangan, ngomong dalam hati. Kamu udah chatting sama Tuhan. Ya. Lalu yang ketiga, hidup dalam ketaatan. Ya. Jadi setiap firman, setiap doa harus ada tindakan lewat ketaatan kita. Sesuai dengan yang tertulis. Ya, bertindak sesuai dengan yang tertulis. Ya, hidup dalam ketaatan. Nah, yang keempat, bagaimana kita menemukan destiny kita adalah melayani sesuai karunia. Ya, Tuhan sudah memberikan kepada kita masing-masing talenta karunia. Ya, saya percaya tidak ada satu orang pun yang kelewat dikasih karunia. Mau satu kek, perumpamaan ya, kalau kita nyambung ke soal talenta, mau ada satu kek, mau ada dua kek, mau ada 5, tapi semua Tuhan kasih talenta. Nggak ada yang kelewat. Nah, pertanyaannya, kita mau jadi yang mana? Yang 2 talenta, yang 5 talenta, atau kita mau jadi yang 1 talenta? Mau kita kembangkan, mau kita usahakan, atau mau kita simpan? Layanilah Tuhan. Bagaimana kita melayani Tuhan? Dengan melayani sesama. Ya, tindakan kita melayani sesama sama dengan ketika kita melayani Tuhan. Pakai karunia kita. Tuhan memberikan kita banyak talenta. Ya, ada yang menjadi pengajar, ada yang menjadi ibu rumah tangga, ada yang bekerja di bank, di pabrik, di perusahaan, dimanapun, pakai. Semua karunia yang sudah Tuhan berikan, pakai. Semua yang kita dapat dalam hidup kita itulah karunia. Jadi jangan mematok bahwa karunia itu hanya karunia roh ya. Oh, berbahasa roh. Oh, bisa bernubuat, membedakan masing-masing roh. Iya, itu juga karunia. Tapi kita masih punya banyak karunia yang lain. Ya, karunia mendengar, karunia tersenyum, karunia apa lagi? Karunia-karunia yang kita dapat dari Tuhan yang kita nggak perlu effort, itulah karunia. Ya, kalau kita hari ini punya telinga untuk mendengarkan curhatan orang lain, layanilah. Ya, kalau kita hari ini punya karunia out of nowhere tiba-tiba, wow, hari ini saya dapat bonus, lalu pakailah untuk melayani sesama. Jangan lupa, oh, ada orang-orang yang juga perlu bantuan kita. Ya, semua yang kita dapat dalam hidup kita itu adalah karunia Tuhan. Ya, coba kalau Bapak Ibu pikir, apakah kita pantas untuk berada di posisi kita saat ini? Pantas untuk mendapat semua yang kita miliki hari ini? Terkadang kalau saya renungkan apa yang saya miliki, bagaimana posisi saya saat ini, terkadang saya merasa saya nggak pantas. Karena lebih banyak salahnya daripada benernya saya. Tetapi Tuhan tetap mengaruniakan kepada saya segala sesuatu yang saya miliki. Saya punya suami yang baik, saya punya anak-anak yang pintar, yang baik. Kenapa? Itulah karunia. Maka pakailah semuanya untuk melayani.
ya. Yang kelima, tetap setia dalam proses, ya. Dalam kehidupan manusia semua pasti ada proses. Seperti yang tadi dikatakan, destiny itu bukan satu kali, bukan satu langkah, bukan terjadi satu hari, tetapi itu ada proses kehidupan. Ya, selama kita hidup dalam dunia ini, kita selalu menghadapi proses. Dalam hidup kita punya dua musim, ya. Musim senang, musim susah. Musim hujan, musim kering. Musim menanam, dan musim menuai. Ya, semua ada proses. Intinya ada saat susah, ada saat senang. Ya, tetapi yang Tuhan mau di saat susah maupun senang tetap setia kepada Tuhan. Tetap setia percaya kepada Tuhan. Tetap setia taat pada Tuhan. Ya, karena ketika kita setia dalam proses kehidupan kita, ya, selalu berjalan bersama Tuhan, maka endingnya disitulah kita disebut berhasil, kita disebut beruntung, ya, karena destiny kita ditemukan dalam perjalanan kita bersama Tuhan. Pada akhirnya kesimpulannya adalah our destiny atau my destiny bukan tentang menjadi orang yang paling sukses menurut dunia, tetapi menjadi orang yang setia menggenapi tujuan Allah. Nah, buat saudara dan saya, apakah sekarang saat ini saya sedang menjalani tujuan Tuhan atau hanya mengejar keinginan saya sendiri? Apakah salah punya keinginan? Tidak. Tapi lihat mana yang lebih saya utamakan, menjalani tujuan Tuhan atau mengejar keinginan saya, menyelaraskan keinginan saya dengan keinginan Tuhan, atau kekeh memaksa keinginan saya kepada Tuhan. Destiny is not finding your own way, but faithfully walking in God's way. Destiny bukan menemukan jalan kita sendiri, tapi setia berjalan di jalannya Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Nah, Bapak Ibu, saya berharap, saya berdoa firman yang kita dengar sama-sama, ya. Karena saya ketika saya mau berbicara juga saya mendengar, bukan berlalu dengan begitu saja. Saya juga ingin menjadi orang yang beruntung, saya ingin menjadi orang yang sukses, berhasil. Maka biarlah firman ini bisa berkuasa dalam kehidupan kita. Membuat kita berhasil, membuat kita beruntung. Ketika apa? Kita tidak lupa memperkatakan firman Tuhan, kita merenungkan firman itu siang dan malam, dan bertindak hati-hati sesuai dengan firman itu. Maka itulah keberhasilan dan keberuntungan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih buat malam hari ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, bahwa Engkau sudah menaruh destiny atau destination atau tujuan akhir dalam kehidupan kami di dalam hati kami masing-masing. Kami tahu tujuan akhir kami adalah bersama dengan Engkau Tuhan. Tetapi dalam kehidupan ini, di dalam kehidupan dunia yang kami jalani saat ini, dalam proses ini ya Tuhan, kami juga mau tetap setia menjalani proses bersama Engkau. Supaya kami semua bisa mencapai destiny kami. Supaya kami bisa berhasil, bisa beruntung di dalam Engkau Tuhan. Yang kami mau bukan beruntung secara dunia. Yang kami mau bukan beruntung dari kacamata manusia. Tetapi kami mau beruntung, berhasil dari kacamata Tuhan. Sesuai dengan apa maksud tujuan Engkau menciptakan kami. Bapak, mungkin firman ini baik untuk didengar, tapi tidak mudah untuk dilakukan. Tapi bukan berarti tidak bisa. Karena itu kami mohon kekuatan yang dari Roh Kudus, hikmat yang dari Roh Kudus menyertai kami sehingga kami bisa menjalani kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Sehingga kami menjadi beruntung dan berhasil di dalam Engkau. Kami percaya kami berhasil bukan karena kami bisa, bukan karena kami mampu, bukan karena kami kuat, tetapi semua karena Roh Kudus yang memberikan kekuatan. Segala perkara dapat kami tanggung karena ada Tuhan, ada Roh Kudus yang memberikan kami kekuatan.
Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu mengingatkan kami kembali, dan biarlah firman ini juga menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Jadikan kami terang dimanapun kami berada, jadikan kami berkat untuk banyak orang di sekeliling kami, dan biarlah setiap kehidupan kami selalu berbuah manis buat orang-orang di sekeliling kami, sehingga kami menjadi berkat Tuhan. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, Engkau yang tutup, bungkus, dan berkati. Firman ini sudah berhenti, tetapi hamba percaya bahwa firman ini akan terus bertumbuh dalam hati setiap orang yang mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.